Iya, jumpa lagi bersama Pak Borok di sini yang selalu setia bersama teman-teman semuanya. Kali ini curhatan sedikit rasa sayang yang mungkin dapat memotivasi teman-teman semuanya di malam hari ini tentang bagaimana kita bebas dari finansial. Iya, financial freedom. Bahasa kerennya di tahun milenial ini ya. Apa sih yang dimaksud dengan itu? Dan bagaimana ya? Oke, kita akan memulai. Tenangkan diri, buka pikiran, kencangkan sabuk pengaman, pasang headset, dan fokus pada bahasan kita. Oke, are you ready? Begitu. Pertama kita akan memulai dengan pokok-pokok masalah yang cenderung dihadapi oleh seseorang dengan kriteria tersendiri, yaitu biasanya banyak orang tua yang mengeluh posisi hidupnya dengan melihat nasib anak-anaknya atau nasib dia sendiri yang beranjak dewasa, istrinya yang banyak kebutuhan untuk mempertahankan ekonomi keluarga, bagaimana memasak, berapa anggarannya yang dibutuhkan setiap harinya. Taruh saja angka standar 1 juta sehari, berarti ada 30 juta dalam sebulan. Itu sangat berat. Setara gaji pemerintah tingkat atas atau direktur sebuah perusahaan menengah. Ini jadi pemikiran baru dan masalah baru yang harus diselesaikan. Iya. Dan belum lagi anak-anaknya yang beranjak dewasa, yang selalu tergantung dengan kuota internet. Selebrasi dengan teman-temannya dan banyak lagi kegiatan yang harus ditanggung. Belum lagi biaya sekolahnya yang semakin hari semakin tidak gratis dan mahal. Dan kakaknya yang sudah menikah, adiknya dan saudara-saudaranya yang sudah banyak beban, bahkan defisit finansial. Wow, ini situasi yang sangat tragis. Oke, kita simpulkan dari hal di atas bahwa dalam satu keluarga yang normal itu setidaknya harus memiliki ketersediaan finansial, yaitu tercukupi kebutuhan pangan, tersedia papan, terpenuhi sandang, operasional harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Dan setidaknya punya tabungan keluarga jika perlu. Walaupun ini ada beberapa hal yang tidak memiliki tabungan sama sekali, kecuali ada aset, tanah warisan, dan sebagainya, investasi atau saham. Wow. Jadi pokok ini sudah tercukupi, maka dia disebut dengan keluarga yang cukup mapan. Namun belum bebas finansial, karena tidak adanya pudi-pudi sumur tambang yang terus mengalirkan uang. Dan ini menjadi pemikiran, ini menjadi persoalan jika ingin kebebasan finansial. Ya oke. Bagaimana dengan kita? Pertanyaannya sangat simpel sekali. Bagaimana dengan kita? Kita tidak memiliki apapun, tidak memiliki segalanya seperti di atas. Maka beberapa hal yang mesti menjadi catatan bagaimana mencari cara agar free money atau financial freedom saat di usia ini, kita paksa untuk berpikir lebih keras. Iya, kita harus berpikir lebih keras. Bagaimana metodenya dan bagaimana sistem kerjanya? Oke, ini pandangan Pak Borok yang hanya wacana, yang syukur-syukur diabaikan, atau dianggap saja ini adalah curhatan yang mungkin membuka pemikiran kita agar lebih kreatif. Oke, sebelum kita lanjut pembahasan kita, sebaiknya bersiap-siap dulu bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan yang menuntut totalitas. Aduh, maaf banget ya, Pak Borok lagi flu. Dan siap akan risiko yang harus dihadapi.
Dalam metode ini walaupun tidak mutlak, namun biasanya akan terjadi dan tidak melakukannya. Kecuali kita adalah orang yang spesial, yang memiliki karakter dan tidak mudah goyah atas apapun, kecuali hanya keyakinannya dibumbui dengan egois yang sangat tinggi. Sangat berisiko. Ya, karena ini mengarah pada persiapan mental. Ya mental. Karena itu yang akan terjadi, seorang dengan kriteria ini akan berhadapan dengan banyak hal, dan biasanya adalah yang pertama masalah cinta. Karena cinta akan mempengaruhi psikologis dalam bekerja. Itu berat. Namun berikan motivasi, bisa jadi motivasi, namun kebanyakan tidak. Bahwa apa yang dilakukan itu, cinta akan datang dengan dirinya. Bagi dia, kepercayaannya seperti itu. Jadi tidak usah dicari, karena it's not the love you make, it's the love you give. Kata Nikola Tesla seperti itu ya. Dan yang kedua itu adalah masalah finansial awal. Mengapa demikian? Ya, masalah finansial awal ini akan menjadi masalah yang sangat besar, di mana dia sudah memiliki tanggung jawab keluarga atau apapun. Sungguh serasa sangat berat, dan lebih berat apalagi dengan masalah yang utang yang menumpuk, kebutuhan harian dan sebagainya. Dua masalah ini menjadi masalah pokok dan itu harus diselesaikan. Oke, selanjutnya adalah masalah sosial, lingkungan dan sebagainya. Bersiaplah untuk menjadi introvert, egois, antisosial, dan penyendiri. Ya, ini masalah sosial kembali ya, yang berhubungan dengan lingkungan. Tiga hal yang sangat berat tersebut dalam diri seorang dengan kriteria ini sering terlebih dahulu dihadapkan dengan masalah-masalah yang krusial sebagai pemicunya. Ya, sebagai pemicunya. Putus cinta, kemiskinan, bermasalah dengan utang piutang, pembiayaan, dan status sosial, karena kebanyakan society diukur dengan finansial, kekuatan finansial. Namun bagi dia adalah ini sebuah trigger menjadi orang yang cenderung mengalami kesuksesan atau justru malah gagal total. Ironis sekali ya kalau gagal total ya. Ya, satu tindakan yang mesti dihadapi adalah cuek. Ya, biasanya dia akan cuek dan tidak memikirkan apapun, karena bagi dia adalah tujuan utamanya, dan dia akan menyendiri dan berpikir dilengkapi dengan doa-doa agar nasibnya berubah. Atau setidaknya memeras otaknya untuk menyelesaikan semuanya. Ini perjuangan yang sangat heroik dan sangat tangguh. Apresiasi besar banget bagi mereka. Tentu saja kehadiran Tuhan yang maha luas ilmunya seakan mengilhami berbagai persoalan itu bisa diselesaikan dengan baik, dan itu pasti. Tuhan memberikan petunjuk untuk berbuat sesuatu, maka jadilah dia seorang inovator. Ya, inovator adalah tahap awal. Dengan hayalannya, dengan impiannya, dengan masalahnya, dan semuanya apa yang ada di dalam diri dia, itu kebiasaan inovator. Maka dia akan menyendiri, berpikir kritis, dan dalam menganalisa dan berbuat sesuatu lain daripada yang lain. Begitu. Dan ide adalah karunia yang sangat besar dan sangat luar biasa. Kemudian dia akan berusaha mewujudkannya. Di sini dia tidak peduli sekelilingnya dan meninggalkan semua urusannya kecuali hanya berpikir untuk menciptakan sesuatu. Ya, menciptakan sesuatu yang bermanfaat pada manusia, pada dirinya sendiri dan pada dunia. Oke, amazing di abad ini. Wow. Oke, lebih jauh lagi bahwa seorang inovator itu secara tidak langsung membuat
sumur pundi-pundi rupiah, dolar, euro, rupiah, baht, dan lain sebagainya. Setelah terwujud penemuannya, tentu saja, dan ya, bukan simsalabim. Perjuangannya akan mencapai titik puncak saat dia menemukan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya sendiri atau bagi manusia atau bagi semuanya. Sebagai contoh, Alfred D. Nobel, Wright, Nikola Tesla, Arumi, Ibnu Sina, Marie Curie, Volta, Thomas Alva Edison, B.J. Habibie, dan banyak lagi. Dengan apa yang dia temukannya, seorang inovator itu akan mencapai kejayaan dan menemukan sumber mata air yang berlimpah tanpa berhenti. Ini karunia yang sangat luar biasa. Maka kebebasan finansial itu cenderung lebih terbuka lebar untuk menjadi seorang inovator di bidang apapun, musik, sains, biologi, psikologi, dan lain sebagainya, untuk mendapatkan hak cipta, royalti, dan fasilitas lainnya. Ya, tentu saja semua itu bernilai dengan uang, dan itu akan terus mengalir dan mengalir sampai beberapa tahun pada anak keturunannya. Oke, demikian dulu curhatanku malam hari ini. Semoga menjadi inspirasi bagi sobat semuanya, dan salam Pak D. Goro.